Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai unique index. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana caranya membuat index atau create index ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai unique index. Jadi unique index yang ada di MongoDB ini mirip dengan apa yang ada di RDBMS ya. Jadi unique index digunakan untuk memastikan data pada field tertentu tidak ada yang sama atau tidak duplikat ya. Contoh data yang biasa menggunakan unique index itu seperti username, email, nomor telepon. Itu sering kita gunakan unique index. Nah, kita akan memulainya dengan membuka Visual Studio Code-nya ya. Nah, buat teman-teman juga pastikan sudah menjalankan Docker-nya juga supaya kita bisa langsung untuk membuatnya ya. Oke, di sini kita akan membuat dengan database inventory. Ini kita akan hapus dulu ya. Ini karena tadi saya gunakan ini untuk percobaan ya. Oke, kita akan create new playground. Oke, kita hapus lagi. Pertama kita akan menggunakan database inventory. Nah, untuk memastikan bahwa inventory ini sudah jalan, kita coba keluarkan dulu datanya ya. db.penjualan.find. Jadi ini kenapa dijalankan pertama kali untuk memastikan bahwa kita telah terkoneksi dengan database ya. Nah, ini sudah keluar, berarti kita sudah terkoneksi dengan sempurna ke database. Oke. Setelah ini kita bisa langsung ke dasar teori mengenai unique index. Tadi sudah disinggung di awal bahwa unique index digunakan untuk memastikan bahwa field sebuah field atau beberapa field tidak ada yang sama. Nah, perintah dasarnya untuk membuat unique index ini dengan menggunakan perintah db untuk bagian awal untuk memilih database-nya. Kemudian setelah itu collection-nya. Nah, setelah collection di sini baru kita akan create index. Jadi kita menggunakan perintah create index. Nah, setelah itu ada kurung seperti ini, baru di sini kita definisikan field-nya. Field. Nah, kita definisikan satu. Nah, bedanya dengan yang di video kemarin di sini ada parameter unique. Nah, di sini kita tambahkan unique titik 2 true. Nah, ini bedanya di sini dengan yang di video sebelumnya ya. Nah, ada tambahan unique titik 2 true. Oke. Untuk awal kita akan coba ya. Nah, coba kita akan buat sebuah kolom user, bukan kolom ya. Sebuah collection user. Nah, user ini akan kita coba insert many ya. Insert many. Nah, kita gunakan array seperti biasa ya. Ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Nah, kita gunakan kurung berawal. Kita akan coba gunakan email ya. Emailnya ini misalkan kita akan gunakan pojok kode @gmail.com. Nah, kemudian field yang keduanya misalkan name ya. Name ini misalkan kita kasih ini pojok kode. Nah, ini untuk field yang pertama. Nah, saya akan duplicate. Nah, ini akan kita kasih example ya. Example, usernya juga ini example. Oke. Sampai di sini kita coba sekarang jalankan. Kita run. Nah, di sini ada keterangan ya. Dua field sudah tersimpan dengan auto OID-nya ini. Kita menggunakan OID yang otomatis ya. Oke, dari sini kita bisa ini tidak akan kita terima supaya tidak terinsert lagi ya. Nah, kita coba tampilkan db dot. Nah, di sini users dot. Nah, kita coba tampilkan semua datanya. Oke. Sudah ya, ada dua data di sini, email pojok kode gmail.com dan example@gmail.com.
Oke, dari dua data ini kita bisa menambahkan sekarang indeks unit. Caranya, pilih pertama database-nya. Nah, setelah itu collection-nya adalah users. Nah, setelah itu kita lakukan create index. Nah, create index, setelah itu kita definisikan field-nya. Nah, field-nya adalah ini ya, email ya. Ini bisa kita copy ke sini kalau misalkan khawatir ada perbedaan. Titik 2, 1. Nah, setelah itu kita pisahkan dengan tanda koma, tambahkan lagi kurung kurawal. Nah, kita tambahkan unik. Ini true. Jadi unik true. Kalau sudah, kita tinggal jalankan lagi. Kayak di sini ada error ya. Ada error ini. Unik. Ini error unik true. Unik true, unik true email. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah ya. Barusan karena keblok gitu ya. Oke, ini sudah tercreate. Nah, ini kalau misalkan kita ini jangan dijalankan lagi, saya remark ya supaya tidak jalan lagi. Oke. Nah, ini kan kita sudah menambahkan unique. Nah, ini kita coba jalankan ulang ya. Yang ini kita akan duplikat ke bawah. Misalkan saya akan input lagi dengan data yang sama. Nah, untuk memastikan ini udah ada atau belum, teman-teman bisa menggunakan ini. Ini klik kanan, ini ada refresh, ini ada user ya. Kemudian di sini ada index. Nah, di sini lihat email underscore 1 sudah ada ya yang tadi kita buat. Ini bisa dilihat dari situ juga. Oke, ini saya misalkan mau menambahkan yang ini, insert money. Nah, tapi kita akan isi satu aja. Ini akan saya jalankan, saya run. Lihat di sini duplikat key ya errornya ya. Di pojok bawahnya ada duplikat key, artinya ini sudah berjalan. Jadi tidak boleh ada email yang sama yang masuk. Ketika terjadi maka akan muncul error. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat unique index. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau membuat unique index untuk existing data? Jadi kita sudah memiliki data dan kita mau membuat unique index. Nah ini kita harus melakukan langkah-langkah. Misalkan ini saya kasih beberapa notes di sini. Unique index untuk exist data duplicate. Nah, pertama ini akan saya drop dulu ya, db user. Ini akan saya hapus dulu. Ini akan saya drop. Oke, hasilnya sudah true. Nah, sekarang kita akan coba definisikan ulang. Caranya, ini akan saya copy ke bawah. Ini akan saya copy, kemudian akan saya taruh di sini. Nah, ini akan saya hilangkan remarknya. Kemudian bagian yang ini kita akan duplikat dan ini akan saya tambahkan 2 ya. Jadi kita simulasikan ini emailnya sudah duplikat untuk ini. Oke, ini saya remark juga supaya tidak tereksekusi ya. Oke, ini juga kita remark. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, ini sudah berhasil tersimpan ya. Nah, ada 3, 1, 2, 3, indeks 0, 1, dan 2. Sudah berhasil kita insert. Nah, sekarang kita coba tampilkan lagi. Oke, dari sini kita remark dulu yang ini supaya tidak terinsert lagi. Ini kita coba jalankan. Lihat datanya sudah ada ya. Nah, dari data yang sudah ada, kita coba sekarang untuk menambahkan lagi indeks. Tadi yang, nah ini perintah indeksnya. Ini kita coba tambahkan ke sini. Nah, sini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oh, ini salah, sorry. Kita malah membuat collection, namanya collection. Salah, ini harusnya yang kita copy yang ini ya.
Nah, yang ini. Ini jadinya kita membuat satu collection baru, nggak apa-apa. Oke, kita karena tadi ini collectionnya user ya yang kita insert nih. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini muncul error ya. Index will valid. Ini karena kita memiliki email yang duplikat ini. Nah, untuk mengatasi ini kita harus menghapusnya dulu supaya bisa kita create ininya, indeksnya. Caranya kita harus delete row. Delete one ya. Oke. db dot user dot delete one. Nah, yang mau kita delete parameternya misalkan ini ya, yang email, dan parameternya ini saya akan copy ke sini. Email gmail.com dan yang ini 2. Nah, jadi kita gunakan 2 parameter. Oke, ini ya, kita akan coba jalankan. Ini kita run. Oke, sudah delete count-nya ada 1 ya. Berarti ini sudah berhasil kita hapus. Nah, kalau misalkan kita tampilkan lagi, kita run, ini sudah tidak duplikat. Dan kalau misalkan tidak duplikat, tadi baru kita bisa menjalankan yang ini kalau misalnya kita jalankan, nah dia sudah bisa lagi tersimpan. Nah, itu kalau misalkan kondisinya data sudah ada dan ada duplikat, kita harus menghapusnya dulu dan baru kita bisa nge-create. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan datanya memang duplikat dan kita mau mengidentifikasi dengan data yang lebih dari satu field ya. Nah, kita kasih remark. Ini supaya tidak tereksekusi lagi, kita remark juga. Unique index dengan lebih dari satu field. Oke, caranya misalkan kita akan coba buat satu buah collection ya, db, misalkan saya buat lokasi ya contohnya. Nah, lokasi ini kita akan insert one. Nah, dari sini saya mau tambahkan address. Nah, addressnya ini kita akan isi dengan Jakarta Barat, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan untuk mapnya lat misalkan 37,33. Nah, kemudian di sini ada longnya misalkan minus 121,89. Nah, ini data kita ya. Nah, kita coba sekarang jalankan. Oke, data berhasil tersimpan. Nah, sekarang kalau misalkan ini adalah ada data, nah kita kalau misalkan ingin menambahkan indeks, ini mirip ya perintahnya, db dot collection-nya dipilih, lokasi. Nah, kemudian setelah itu kita akan create index. Nah, setelah itu dari yang create indexnya kita bisa definisikan dulu di sini. Misalkan lat ini menjadi 1 dan kemudian long ini juga 1. Artinya ada 2 ya. Nah, di sini baru kita definisikan unique true. Oke. Kita sekarang coba ini supaya tidak tereksekusi lagi, kita remark ya. Kita remark, kita fokus ke bagian yang ini. Ini kita jalankan. Lihat di sini sudah ada ya. lat underscore 1, long underscore 1. Nah, ini kalau misalkan kita copy ya. Oke, kemudian kita taruh di bagian bawah. Ini kita remark karena tidak bisa create 2 kali ya. Ini kita buka.
Kalau misalkan kedua-duanya sama, ini sama, dan ini sama, dan kita jalankan, ini tidak bisa ya, error duplikat key. Tapi kalau misalkan ini salah satunya ada yang beda, taruhlah ini misalkan jadinya 88 ya, bukan 89. Nah, kalau misalkan kita jalankan, oh sorry, duplicate key. Apa ini? Inventory lokasi. Nah, kita jalankan. Error key, duplikat key. Ini kayaknya sudah tersimpan ya. Kita coba. Nih. Kemudian kita coba tampilkan. db dot lokasi dot find. Kita coba sekarang jalankan. Nah, ternyata sudah tersimpan ya. Kenapa? Karena tadi sempat berhasil. Nah, yang tadi kita isi ini ya, yang 88 nih, yang ini. Nah, jadi walaupun ini latnya sama, 33, tapi karena tidak memenuhi syarat kedua-duanya sama, ini bisa masuk. Nah, ini adalah contoh unique index yang multiple field. Nah, cara seperti ini biasanya sering kita gunakan untuk mengidentifikasi data ya, supaya tidak terjadi kesalahan data masuk. Nah, ini sangat penting sekali ya, kita untuk memahami konsep seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman yang migrasi dari RDBMS atau baru mencoba dari RDBMS ke MongoDB, secara konsep untuk unique index sama dengan unique index yang ada di RDBMS. Oke, mudah-mudahan seperti itu untuk unique index di MongoDB. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.